Aku mau ngobrol sama kamu tentang salah satu buku yang menurutku menarik banget. Judulnya The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Kamu mungkin udah sering dengar bukunya atau bahkan mungkin udah baca. Tapi di sini aku pengen berbagi versi ringkasnya, sambil ngajak kamu diskusi santai soal cara berpikir kita tentang uang. Pertama, kenapa buku ini menarik? Kenapa sih topik money dan psikologi itu penting? Morgan Housel bilang bahwa cara kita mengambil keputusan soal uang itu nggak selalu rasional. Padahal, kalau kita lihat teori investasi atau teori ekonomi, seakan-akan semuanya itu soal angka dan logika. Tapi kenyataannya, kita sering dipengaruhi sama emosi, pengalaman pribadi, dan pola pikir yang kadang nggak kita sadari. Housel mau menunjukkan, kalau pengetahuan finansial dasar aja nggak cukup, kita juga perlu paham psikologi di balik keputusan kita. Kedua, kisah, pengalaman, dan persepsi uang. Housel banyak membahas bahwa latar belakang kita ngebentuk cara kita melihat uang. Misalnya, seseorang yang tumbuh besar saat masa krisis ekonomi mungkin jadi lebih hati-hati dan cenderung nyimpan uang di tabungan. Sementara orang yang tumbuh besar di era ekonomi kuat bisa punya kecenderungan lebih berani investasi. Dan ini berlaku untuk semua orang, termasuk kita. Masing-masing punya kisah sendiri soal uang. Coba ingat-ingat, apa pengalaman pertamamu terkait uang? Mungkin dulu waktu kecil, saat dikasih uang jajan yang terbatas, kamu jadi belajar menabung. Atau sebaliknya, kamu pernah lihat keluarga kamu kesulitan keuangan, dan itu buat kamu jadi sangat berhati-hati. Pengalaman masa lalu bikin kita punya mental model sendiri soal uang. Dan seringkali perbedaan latar belakang ini bikin kita memandang uang dengan cara yang berbeda juga. Ketiga, perbedaan antara kaya, mapan, dan terlihat kaya. Salah satu hal yang ditekankan Housel adalah perbedaan antara kaya atau wealth dan terlihat kaya atau rich. Ada orang yang mungkin kelihatannya bergelimang harta, punya mobil mewah atau barang-barang mahal, tapi sebenarnya banyak cicilan dan tanggungannya. Sementara ada orang yang hidupnya tampak sederhana, tapi mereka punya tabungan dan investasi cukup besar. Housel bilang, yang penting itu seberapa banyak yang kita simpan atau investasikan, bukan hanya seberapa besar pendapatan atau seberapa wah gaya hidup kita. Intinya, net worth seringkali nggak sama dengan apa yang terlihat kasat mata. Poinnya, jangan sampai kita terjebak sama gengsi. Terkadang kita jadi terdorong untuk pamer atau menyesuaikan diri dengan standar lingkungan. Padahal itu justru merugikan kesehatan finansial kita dalam jangka panjang. Keempat, efek snowball dan pentingnya waktu. Housel juga membahas bahwa faktor waktu adalah segalanya dalam berinvestasi. Kalau kamu paham konsep compound interest, kamu pasti tahu betapa menakjubkannya efek snowball saat bunga atas modal kita terus tumbuh dan menumpuk. Semakin panjang jangka waktunya, semakin besar efek ganda yang dihasilkan. Warren Buffett, salah satu investor paling terkenal di dunia, sering dijadikan contoh bahwa kekayaan luar biasanya itu nggak semata karena dia jago, tapi juga karena dia mulai berinvestasi sejak muda dan menjaga investasinya tumbuh dalam waktu yang sangat lama. Ini juga berlaku di banyak aspek hidup, nggak melulu soal saham atau reksadana. Misalnya, investasi keterampilan, investasi pendidikan, investasi hubungan baik, semuanya butuh waktu untuk berkembang. Begitu juga dengan keuangan. Semakin sabar dan konsisten kita dalam menanam modal, semakin besar kemungkinan kita untuk merasakan manfaatnya di masa depan. Pada bagian ini, kita bakal lihat gimana Morgan Housel menyoroti kebiasaan kita. Bagaimana kita memperlakukan risiko dan peran emosi dalam keputusan finansial. Pertama, kebiasaan sehari-hari. Mungkin kamu setuju kalau pola hidup dan kebiasaan harian berpengaruh banget ke kondisi keuangan kita. Saat kita dengar kata investasi atau perencanaan keuangan, seringkali bayangannya rumit, penuh hitungan. Tapi sebenarnya, kebiasaan sederhana seperti memulai tabungan darurat,
mencatat pengeluaran, atau menyisihkan sebagian penghasilan di awal gajian bisa jadi pilar utama keamanan finansial jangka panjang. Housel nggak pernah ngomong kita semua harus jadi ahli investasi kok. Lebih penting punya kebiasaan yang konsisten dan realistis. Contoh simpelnya, tiap kali kamu dapat penghasilan, langsung sisihkan bagian untuk tabungan dan investasi sebelum kamu pakai untuk belanja. Kedengarannya klise, tapi kebiasaan ini secara perlahan akan memupuk portofoliomu. Housel percaya bahwa keteraturan dan kedisiplinan jangka panjang seringkali mengalahkan strategi canggih yang berisiko tinggi. Kedua, memahami risiko dan keberuntungan. Bagian lain yang ditekankan Housel adalah peran luck dan risk. Gimana dia nunjukin kalau kadang kita meremehkan peran keberuntungan dalam kesuksesan, dan sebaliknya, kita juga suka lupa bahwa risiko bisa datang kapan saja. Salah satu cerita yang sering dia pakai adalah kisah Bill Gates dan teman-teman sekolahnya. Waktu SMA, Bill Gates punya akses ke komputer yang sangat langka saat itu. Sementara ratusan juta anak lain di dunia nggak punya kesempatan yang sama. Jadi dalam sejarah hidupnya, ada faktor keberuntungan yang sangat besar. Tapi poinnya, sadar kalau kadang kesuksesan itu gabungan dari kerja keras, strategi, dan juga keberuntungan. Begitu juga dengan kegagalan, kadang bukan melulu karena kita bodoh atau salah perhitungan, tapi bisa jadi juga karena kita lagi sial. Housel ngajak kita buat lebih rendah hati dan nggak cepat menghakimi orang lain atau diri sendiri ketika sedang gagal atau sukses. Ketiga, emosi dan psikologi di balik keputusan finansial. Seringkali, kita merasa keputusan soal uang itu sepenuhnya rasional. Tapi di kenyataannya, emosi kita yang lebih banyak ngambil peran. Waktu pasar saham naik, kita jadi serakah, takut ketinggalan, dan memutuskan beli saham di harga yang nggak masuk akal. Ketika pasar anjlok, kita panik dan jual rugi. Akhirnya kita terlilit emosi yang sebenarnya cuma reaksi sesaat. Housel memperingatkan bahwa kestabilan emosi sangat penting buat menjaga kebijakan finansial jangka panjang. Ada baiknya kita belajar mengelola rasa cemas, takut ketinggalan, atau euforia yang berlebihan. Salah satu cara yang dia sarankan adalah punya rencana keuangan yang jelas dan menyesuaikan strategi investasi dengan profil risiko yang kita miliki. Jadi kita nggak mudah goyah cuma karena tren sesaat. Keempat, menghindari gaya hidup inflasi. Makin besar pendapatan kita, seringkali makin besar pula gaya hidup yang kita anut. Ini namanya lifestyle inflation. Mungkin dulu kita terbiasa makan di warung sederhana, tapi setelah gaji naik, kita terbiasa makan di restoran mahal. Sekali-sekali nggak apa-apa. Tapi masalahnya kalau hal itu dilakukan terus-menerus tanpa perhitungan, akhirnya keuangan kita ngos-ngosan. Housel menekankan pentingnya berdamai dengan cukup. Kalau kamu selalu mengejar lebih, dan lebih lagi, kamu nggak akan pernah merasa puas. Akibatnya, bukannya menambah tabungan, kamu malah menghabiskan lebih banyak uang untuk hal-hal yang sebenarnya nggak begitu penting. Jadi, punya mentalitas cukup itu sangat berharga, supaya kamu tetap bisa menumbuhkan kekayaan secara perlahan tanpa stres berkepanjangan. Bagian terakhir ini kita bakal rangkum dan coba petakan. Gimana sih caranya menerapkan prinsip-prinsip dalam buku The Psychology of Money ke kehidupan kita sehari-hari? Pertama, belajar dari masa lalu. Kita semua punya cerita soal uang yang ngebentuk cara kita berpikir dan ngambil keputusan. Kadang cerita itu berasal dari keluarga, teman, atau pengalaman kita sendiri. Langkah penting adalah menyadari bias yang kita punya. Misalnya, kalau kamu pernah gagal investasi di satu instrumen, bukan berarti semua instrumen itu buruk. Kalau kamu pernah susah menabung, bukan berarti kamu nggak bisa sama sekali. Dengan menyadari latar belakang dan bias pribadi, kita bisa mulai membangun pendekatan yang lebih sehat.
Kalau dulu kamu takut banget main saham karena trauma kerugian, sekarang coba deh pelan-pelan belajar lagi. Kamu bisa mulai dari nominal kecil sambil memahami cara kerja pasar. Atau mungkin kamu sadar kalau kamu terlalu boros setiap habis gajian. Nah, sekarang cobalah buat catatan pengeluaran harian dan pantau kemana perginya uangmu. Kedua, memiliki rencana yang fleksibel. Sering kita dengar kalau mau sukses secara finansial, kita harus punya rencana. Tapi rencana itu sendiri nggak boleh kaku. Karena di buku ini, Morgan Housel menekankan bahwa ada banyak hal nggak terduga dalam hidup. Krisis ekonomi global, pandemi, perubahan di perusahaan tempat kita bekerja, semua itu bisa mengubah kondisi dalam semalam. Maka, penting banget buat punya yang namanya margin of safety. Ini artinya kita sedia payung sebelum hujan. Jangan menginvestasikan semua uang kita di satu tempat. Jangan menaruh seluruh harapan kita pada satu sumber pendapatan. Sedikit diversifikasi, sedia dana darurat, dan punya plan B adalah bentuk antisipasi risiko. Dengan begitu, saat situasi nggak berjalan sesuai harapan, kita masih bisa bertahan dan menyesuaikan strategi. Ketiga, menentukan tujuan keuangan. Kalau kita bicara soal uang, kadang kita lupa kenapa kita butuh uang itu sendiri. Jadi cobalah pikirkan, apa tujuan keuanganmu? Apakah kamu mau pensiun dini? Mau punya rumah sendiri? Mau liburan keliling dunia? Punya tujuan itu penting supaya kamu fokus. Tanpa tujuan, keinginanmu untuk menabung atau berinvestasi bisa goyah kapan saja. Di sisi lain, jangan bandingkan tujuanmu dengan orang lain. Kondisi finansial, latar belakang, dan impian setiap orang berbeda-beda. Kalau kita sibuk membandingkan, kita malah bisa terjebak dalam pola pikir, oh, dia udah punya mobil mahal, aku juga harus punya. Padahal, mungkin itu bukan prioritasmu sama sekali. Lebih baik sesuaikan dengan rencana dan kebahagiaan versi kamu sendiri. Keempat, bersyukur dan menikmati proses. Mungkin kedengarannya agak filosofis, tapi Housel juga menyiratkan pentingnya merasa cukup dan bersyukur dalam proses membangun kekayaan. Karena apa gunanya punya banyak uang kalau kita justru terus merasa takut, cemas, dan gak pernah puas? Di akhir hari, uang hanyalah alat untuk mencapai tujuan hidup yang lebih berarti. Tentu kita semua butuh uang, tapi jangan sampai uang mendikte segala pilihan kita. Morgan Housel mengingatkan bahwa kepuasan itu datang saat kita bisa mengendalikan apa yang kita bisa kendalikan. Kebiasaan, emosi, dan cara kita berpikir. Kalau kita terjebak pada lingkaran perbandingan sosial, kita cuma akan capek sendiri dan akhirnya malah bikin keputusan finansial yang buruk. Kalau aku rangkum isi buku The Psychology of Money ke dalam beberapa poin inti, kira-kira seperti ini. Pertama, keputusan uang kita sering dipengaruhi emosi, bukan logika semata. Kedua, pengalaman pribadi membentuk cara kita memandang uang. Ketiga, berhati-hati dengan kebiasaan pamer dan membedakan antara kaya beneran dengan sekadar terlihat kaya. Keempat, waktu dan disiplin sangat berpengaruh untuk menumbuhkan kekayaan. Kelima, beruntung dan risiko adalah dua faktor yang selalu bermain di balik kesuksesan atau kegagalan. Keenam, punya mentalitas cukup itu penting untuk mencegah gaya hidup berlebihan. Ketujuh, rencana keuangan harus fleksibel dan siap menghadapi ketidakpastian. Kedelapan, tujuan keuangan yang jelas membantu kita tetap fokus dan gak mudah terpengaruh tren. Kesembilan, ketenangan batin dan sikap bersyukur jauh lebih berharga daripada sekadar angka di rekening. Itulah garis besar buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. Tentu saja di bukunya ada banyak contoh cerita nyata, penjelasan ilmiah, dan perspektif yang lebih detail. Kalau kamu penasaran, aku sarankan banget baca versi lengkapnya. Tapi semoga obrolan kita ini cukup membantu kamu untuk menangkap gambaran besar, dan mungkin menginspirasi kamu untuk mulai menata ulang cara berpikir dan kebiasaan finansialmu. Aku harap dari obrolan ini, kita jadi lebih sadar bahwa uang itu nggak bisa dilihat dari satu sisi aja.
Pengetahuan teknis finansial itu penting, tapi memahami psikologi di balik keputusan kita sama pentingnya. Dan kalau kamu ngerasa, duh, kayaknya aku masih banyak salah langkah, jangan khawatir, kita semua juga masih belajar. Justru momen inilah yang tepat buat memulai perubahan kecil tapi konsisten. Terima kasih udah dengerin sampai akhir. Kalau kamu punya pertanyaan atau insight lain, boleh banget kita lanjut diskusi di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Hai, kamu pengen menikmati buku dengan cara yang lebih simpel? Channel ini pas banget. Di sini aku bakalan ngerangkum buku yang pernah aku baca, jadi versi yang lebih singkat. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.